Baik, materi kita hari ini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ekivalensi nilai uang. Ya, tentang ekivalensi nilai uang. Nah, sebelum saya ke apa itu ekivalensi nilai uang, maka di sini saya akan memberi gambaran terlebih dahulu. Ya, ada gambaran terlebih dahulu. Nah, di sini akan saya kasih contoh ada fenomena 1 dan ada fenomena 2. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah fenomena 1. Nah, di fenomena 1 itu seperti ini. Dulu pada tahun 2010, harga 1 kilo beras itu kurang lebih 7.500. 1 kilo beras ya, per kilonya itu 7.500. Pada tahun 2020, harga beras per kilo menjadi kurang lebih itu 11.000, itu di tahun 2020. Nah, mungkin bisa jadi 10 tahun yang akan datang, harga per kilonya itu lebih dari 15.000. Harga barang-barang yang lain pun juga mengikuti irama yang serupa. Itu adalah fenomena 1. Jadi, harganya per kilonya itu di tahun 2010 itu berbeda dengan tahun 2020. Nah, ada juga fenomena yang kedua itu seperti ini. Tabungan di tahun lalu, misalnya di tahun 2021, jika tidak pernah diambil ataupun tidak pernah ditambah, maka nilainya akan bertambah. Di tahun 2022 nilainya itu akan bertambah menjadi 10.500.000. Kenapa kok bisa bertambah? Karena dikenakan oleh bunga. Bunganya sebesar 5%. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya tabungan tahun 2021 senilai 10 juta, di tahun 2022 bisa jadi nilainya menjadi 10.500.000 karena dikenakan bunga per tahun. Nah, kesimpulannya, apa sih kesimpulannya dari fenomena 1 dan fenomena 2 tadi, dari dua fenomena tadi? Kesimpulannya adalah bahwa nilai uang itu selalu berubah seiring berjalannya waktu. Ya kan, setiap tahun ternyata nilai uangnya itu selalu berubah-ubah. Kalau kita lihat di fenomena 1, jenis barangnya sama, beras gitu ya, jumlahnya juga sama, 1 kilo. Tapi jumlah uang yang dibayarkan itu berbeda. Saya dulu itu waktu SD, mungkin di tahun 97, 98 sampai 2003 gitu ya. Saya kalau beli Indomie goreng itu ya, saya masih ingat banget. Indomie goreng itu satu bungkusnya itu Rp150. Kalau sekarang kita beli Indomie goreng mungkin kurang lebih 3.000, 4.000. Gitu ya. Padahal barangnya juga sama satu bungkus, tapi harganya ternyata berbeda. Dan itu jenis barang dan jumlahnya sama, tapi uang yang dikeluarkan, yang kita bayarkan itu meningkat. Artinya apa? Artinya berarti daya beli uang itu semakin menurun setiap tahunnya. Nah, daya beli uang yang semakin menurun itu disebut dengan inflasi. Gitu ya. Nah, kita bahas sekarang fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua. Di fenomena yang kedua ini merupakan konsep dasar, ya, merupakan konsep dasar dari nilai uang dan waktu. Misalnya, uang 10 juta tahun ini, ya tahun ini 2022, itu kalau tahun depan itu mungkin nilainya sudah jadi 10.500.000. Gitu ya, atau uang 100.000 tahun ini itu nilainya berbeda dengan uang 100.000 tahun depan.
Mungkin kalau tahun depan itu nilainya sudah 100.000, 110.000. Nah, kelihatannya memang lebih banyak, tetapi sebenarnya nilainya sama. Nilainya sama. Nah, ini disebut ekivalensi. Bisa dipahami nggak dari dua pemahaman ini, fenomena 1 dan fenomena 2 ini? Bisa dipahami nggak? Artinya gini, kalau misalnya saya pengen ngasih uang nih sama mahasiswa misalnya, saya kasih 100.000. Saya kasih 100.000. Mending saya ngasihinnya tahun ini daripada saya mendingan ngasihkannya tahun ini daripada tahun lalu. Karena 100.000 tahun ini yang saya kasih itu nilainya lebih rendah daripada saya ngasihnya tahun lalu. Gitu ya. Artinya semakin tahun itu kan nilai uang itu turun. Jadi jangan terkecoh kalau nilai uangnya tahun depan itu semakin bertambah, karena sebenarnya nilainya itu tetap sama. Nah, itulah yang disebut ekivalensi atau persamaan nilai uang. Gitu ya. Itu dulu yang perlu dipahami dari materi kita hari ini. Bisa dipahami contoh yang saya berikan? Oke, saya lanjutkan. Ini ya, ekivalensi nilai uang pengertiannya adalah kesamaan dari nilai finansial. Kesamaan nilai finansial, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipahami atau yang perlu diketahui ketika kita menghitung ekivalensi. Hal pertama yang perlu diketahui adalah jumlah yang dipinjam atau yang diinvestasikan. Gitu ya, jumlah yang diinvestasikan itu harus tahu berapa. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah periode atau waktu pinjaman atau investasi. Periodenya atau waktunya. Yang ketiga adalah tingkat bunga yang dikenakan. Ya, jadi yang harus diingat ketika kita menghitung ekivalensi adalah 3 hal ini. Jumlah yang diinvestasikan, yang kedua periode atau waktunya, yang ketiga tingkat bunga yang dikenakan. Nah, bunga, sekarang kita akan membahas tentang bunga. Bunga ini jika dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pemberi pinjaman dan sudut pandang peminjam. Bunga jika dilihat dari sudut pandang pemberi pinjaman, ini adalah sebagai kompensasi atau hadiah atas uang yang dipakai orang lain. Contoh, kalian menabung di bank, gitu ya, naruh uang di bank, atau kalian deposito uang di bank, itu kan kalian dapat bunga. Nah, ini sebagai hadiah atau kompensasi, karena kalian udah menabung. Uang yang kalian tabung di bank itu selanjutnya digunakan untuk apa sih oleh bank? Apalagi kalau kalian punya deposito di bank, itu uangnya kira-kira digunakan untuk apa? Diputar lagi sama bank sebagai pinjaman. Berarti Anda memberikan pinjaman melalui bank itu. Anda dapat bunga sebagai hadiah atau kompensasi. Nah, sekarang bunga jika dilihat dari sudut pandang peminjam adalah sebagai beban yang selalu bertambah bila periodenya makin panjang. Nah, beda cerita kalau Anda tidak nabung di bank atau Anda tidak mempunyai deposito di bank, tapi Anda pinjam uang di bank. Ada beban yang harus dibayarkan, bunganya itu menjadi beban yang harus kalian bayarkan pada periode tertentu. Jadi gitu ya, bunga itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pemberi pinjaman dan peminjam. Nah, itu harus dipahami.
Oke. Suku bunga. Sekarang kita membahas suku bunga yang dikodekan atau dilambangkan dengan I kecil. Atau kita sebut dengan interest rate. Bahasa Inggrisnya interest rate. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga yang dibayarkan pada suatu periode waktu, bisa bulan, bisa tahun, dengan jumlah pinjaman atau tabungan dikalikan 100%. Nah, ini saya kasih contohnya. Jumlah pinjamannya itu Rp1.000. Ya, pinjamannya Rp1.000. Dengan bunga 1 tahun sejumlah Rp150. Tentukan suku bunganya. Ingat ya, suku bunga itu dilambangkan dengan I kecil. Cara menghitungnya adalah bunga 1 tahun Rp150 dibagi jumlah pinjamannya tadi adalah 1.000 dikali 100%, berarti suku bunganya ketemu 15%. Nah, kalau ini sebenarnya kebangetan ya, pinjemnya Rp1.000, dibalikinnya 1 tahun bunganya 15% lagi. Tapi enggak apa-apa, ini untuk pemahaman, contoh gampangnya itu seperti ini. Baik, nanti tetap saya kasih PPT-nya, materinya akan saya berikan. Dan ini yang perlu dicatat, silahkan sambil dicatat gitu ya, biar nggak ngantuk. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang cash flow. Kita akan membahas tentang yang namanya cash flow. Cash flow adalah gambaran penerimaan dan Cash flow adalah gambaran penerimaan dan pengeluaran dalam interval waktu tertentu. Cash flow dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, cash flow ini ada 2 macam. Cash flow penerimaan dan cash flow pengeluaran. Kita yang pertama akan membahas penerimaan. Cash flow penerimaan disebut juga dengan namanya positive cash flow atau disebut juga dengan cash inflow. Ya, penerimaan itu disebut positive cash flow atau cash inflow. Contohnya positive cash flow itu apa? Misalnya kalau di dalam proyek pembayaran termin proyek, nah itu termasuk penerimaan. Lalu dana pinjaman, kita dapat dana pinjaman itu termasuk penerimaan atau positive cash flow. Sedangkan pengeluaran itu kita sebut juga dengan negative cash flow atau cash outflow. Ya, contoh biaya operasional dan pemeliharaan peralatan. Nah, itu berarti masuk ke pengeluaran atau negative cash flow, karena kan kita mengeluarkan dana atau kita mengeluarkan biaya. Lalu biaya upah tenaga kerja, biaya material, nah itu termasuk pengeluaran atau negatif cash flow. Gitu ya. Nah, sekarang ini bisa sambil oret-oret ya, bisa sambil dicatat. Contoh cash flow. Sebuah perusahaan developer ya bermaksud membangun dan menjual 30 unit rumah mewah yang masing-masing berharga jual 750 juta. Ya, satu rumah itu harganya 750 juta. Biaya pembangunan masing-masing unit adalah 500 juta. Sedangkan biaya pembebasan lahannya adalah 2,5 miliar. Pembangunan dilaksanakan selama 2 tahun dan tiap tahun dibangun 15 unit.
dengan biaya pembangunan per unitnya adalah 500 juta. Diharapkan seluruh unit itu dapat terjual dalam waktu 5 tahun. Ya, mulai tahun awal pembangunan dengan target tiap tahun itu terjual 6 unit. Dengan harga tetap, dengan harga tetap tadi adalah harga jualnya adalah 700 juta. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat cash flow-nya itu seperti apa gitu ya. Pertama jangan lupa tulis dulu diketahuinya biar mempermudah. Diketahui. Yang pertama tadi harga jual per unit. Harga jual per unit adalah 750 juta. Ya, lalu yang kedua biaya pembangunan. Biaya pembangunan. Ya, pembangunan adalah 500 juta per unit ya. Per unit. Yang ketiga, biaya pembebasan lahan. Ini dilakukan di awal, yaitu 2,5 miliar. Lalu pembangunan tiap tahun. Pembangunan tiap tahun adalah 15 unit. Dengan biaya pembangunan adalah 500 juta, ya, biaya pembangunan 500 juta, dan pembangunan ini dikerjakan 2 tahun. Yang diketahui berikutnya adalah penjualan dilakukan mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Dengan per tahunnya itu menjual 6 unit. Per tahun 6 unit. Oke, ini yang diketahui. Nah, langkah awal ketika kita membuat cash flow itu begini. Buat garis horizontal. Terus ini ada anak panah. Ini menggambarkan periodenya. Tadi periodenya dalam satuan tahun. Gitu ya. Kita bagi 1, 2, 3, 4. Ini masih tahun ke-0. Ini tahun kedua. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, 5. Nah, kita lihat di tahun ke-0 itu kan masih melakukan pembebasan lahan. Berarti kalau kita bicara pembebasan lahan itu, tadi ada yang namanya penerimaan, ada yang namanya pengeluaran, gitu ya. Penerimaan itu disebut juga dengan positif cash flow. Tandanya ke atas. Penerimaan. Pengeluaran itu disebut negatif cash flow atau ke bawah.
garisnya ke bawah negatif. Ya, ini adalah positif cash flow. Yang ini adalah negatif cash flow. Oke, sekarang saya mau tanya. Ketika kita melakukan pembebasan lahan, itu berarti masuk positif cash flow atau negatif cash flow? Negatif. Negatif. Berarti arah panahnya ke atas atau ke bawah ya? Ke bawah. Ke bawah, pintar. Ke bawah. 2,5 miliar. Ini di tahun ke-0 kita masih melakukan pembebasan lahan. Gitu ya. Lalu yang diketahui lagi adalah biaya pembangunan. Biaya pembangunan per unitnya adalah 500 juta. Ya, per unitnya adalah 500 juta. Pembangunan dibagi menjadi 2 tahap. Ya, 2 tahun. Tiap tahunnya 15 unit. Berarti 500 juta dikali dengan 15 unit berapa? Ketemu berapa? 75, Bu. Berapa? Berapa ketemu berapa? Halo? 7.500.000. 7,5 miliar ya? 7,5 M. 7,5 miliar. 7,5 miliar. Nah, ini dilakukan di tahun ke-1 dan ke-2. Sekarang ini kan berarti membangun, berarti kita mengeluarkan. Ya, berarti di bawah. Lalu begini, garis ini, kalau misalnya dia 7,5 M, berarti harus lebih panjang. Gitu loh. Kalau nilainya lebih panjang, lebih besar, berarti garisnya lebih panjang. 75 miliar, ini 7,5 miliar. Jadi ya, dilakukan di dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, direncanakan penjualan itu selama 5 tahun, mulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Per tahunnya direncanakan dijual 6 unit. 6 unit. Berarti berapa? Berarti kalau menjual itu berarti apa? Penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan. Pinter. Berarti menerimanya per tahunnya berapa? Harga jual 750 juta, per tahun yang dijual adalah 6 unit. Berarti selama 1 tahun, per tahunnya kita nerima berapa? 4,5 M. 4,5. 4,5 M dari 750 juta dikali 6 unit. Ketemu 4,5 M. Nah, ini kita gambar di bagian sini. Nah, ini masih dasarnya aja nih. 4,5 M, 4,5 M, 4,5 M, 4,5 M. Nah, begini gambar dari cash flow-nya. Di sini menggambarkan periode, ya, lalu di sini waktunya. Nah, saya ingatkan lagi, panah ke atas itu adalah cash inflow atau positif cash flow, panah ke bawah adalah negatif cash flow atau outflow ya, out cash flow, sorry. Nah, kalau nilainya lebih besar, berarti garis panahnya pun harus lebih panjang. Bisa dipahami sampai sini? Ini jelek ya gambarnya. Oke, ini masih jelek. Saya punya gambarnya yang sudah bagus. Bentar, ini saya hapus dulu aja. Sorry.
Nah, oke, kalau tadi itu langkah membuat diagram cash flow-nya, gitu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa cash flow itu bisa digambarkan dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel seperti apa? Seperti ini. Ini tahun ke-0, tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Gitu ya. Lalu di sini cash flow-nya, cash flow ada pengeluaran dan ada penerimaan. Di sini ada kolom keterangan. Cash flow pengeluaran 2,5 miliar. Keterangannya untuk apa? Keterangannya untuk biaya pembebasan lahan. Di tahun pertama yang dikeluarkan adalah 7,5 miliar. Untuk apa? Di keterangan di sini dijelaskan biaya pembangunan 15 unit rumah. Ya. Lalu ada penerimaan juga yang diterima di tahun pertama sebanyak 4,5 miliar. Untuk apa? Nah, ini adalah penjualan 6 dari mana? Dari penjualan 6 unit rumah. Sekarang kita lihat cash flow di tahun kedua. Ada cash flow pengeluaran sebesar 7,5 miliar. Digunakan untuk apa? Untuk biaya pembangunan 15 unit rumah. Dan ada cash flow penerimaan di tahun kedua sebesar 4,5 miliar. Dari mana? Dari penjualan 6 unit rumah. Seterusnya sampai tahun kelima itu hanya ada cash flow penerimaan. Gitu ya. Jadi pengeluarannya 17,5 miliar dan penerimaannya adalah 2,5 miliar. Itu kalau digambarkan di dalam tabel. Nah, ini saya punya cash flow kalau digambarkan di dalam diagram. Kalau tadi kan masih oret-oretannya ya. Ini saya punya yang bagusnya tuh kayak gini. Suatu grafis yang menunjukkan arus penerimaan dan pengeluaran dalam periode tertentu ya. Jadi cash flow itu adalah suatu grafis yang menunjukkan arus penerimaan dan pengeluaran uang dalam periode tertentu, terdiri dari garis horizontal menunjukkan periode, anak panah arah vertikal menunjukkan jumlah uang, lalu periode itu dari mulai waktu sekarang ke-0 ya, tahun ke-0 sampai periode terakhir, periode ke-N, lalu jumlah uang yang besar itu digambarkan dengan anak panah yang lebih panjang. Oke, lalu positif cash flow, anak panah mengarah ke atas, negatif cash flow, anak panah mengarah ke bawah. Nah, ini penerimaan ini menggambarkan tahun atau periodenya. Tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu pengeluarannya. Nah, ini dikecilkan aja angkanya. Ya, sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Dari sini bisa saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan. Baik, kita sekarang akan membahas tentang bunga uang, gitu ya, bunga uang. Jadi bunga itu bukan hanya bunga mawar, melati, ada namanya bunga uang, ya. Jenis perhitungan nilai mendatang dengan bunga uang itu ada yang disebut bunga biasa atau simple interest dan ada yang namanya bunga ganda atau compound interest. Gitu ya. Kita akan bahas yang pertama bunga biasa. Bunga biasa pada prinsipnya dihitung hanya dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan sebelumnya. Jadi bunganya tidak diakumulasikan, yang dihitung hanya pokok pinjaman saja. Rumus perhitungan dari nilai mendatang atau future value atau kita lambangkan dengan atau kita kodekan dengan huruf F besar, yaitu menggunakan rumus ini.
F atau future value, nilai mendatangnya, P itu adalah nilai uang sekarang atau present value, ditambah dengan I besar. I ini adalah bunga periode, bunga periodenya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus F besar sama dengan P, present value, dikalikan 1 ditambah periodenya, dikalikan dengan suku bunga. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal untuk bunga biasa. Jika pinjaman uang sebesar 1 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga 12% per tahun, berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan setelah 5 tahun jika dihitung dengan bunga biasa. Oke, jangan lupa diketahui seperti tadi yang saya sebutkan di awal, yang perlu diketahui adalah jumlah pinjaman atau jumlah yang diinvestasikan juga bisa, ya, atau P, kita lambangkan dengan P, lalu periodenya, periode investasinya N yaitu 5 tahun, dan I adalah suku bunganya sebesar 12%. Kita memakai cara yang pertama, tentukan jumlah pinjaman setelah 5 tahun. Kita pakai rumus F sama dengan P dikali 1 ditambah N kali I kecil, suku bunga ya kalau I kecil. Pokok pinjaman tadi, jumlah pinjaman tadi adalah 1 juta. Ya kan, kalikan dengan 1 ditambah dengan periodenya 5 tahun, kalikan dengan suku bunganya. Ketemu 1.600.000. Bisa juga dihitung dengan cara kedua, yaitu dengan menentukan dulu jumlah bunga yang harus dibayarkan selama 5 tahun, setelah itu dijumlahkan dengan pokok pinjaman. Maka kita pakai rumus I dan pakai rumus F. Di rumus I-nya mencari bunganya ya, berarti pokok pinjaman 1 juta dikalikan dengan periodenya 5 tahun, dikalikan dengan suku bunganya, ketemu bunganya adalah 600, ditambah pokok pinjamannya tadi 1 juta, ketemunya adalah 1.600.000. Sama aja, kita mau pakai rumus yang ini ataupun yang bawah ini. Jangan lupa setelah kalian menghitung harus diberi kesimpulan. Jadi jumlah pinjaman yang harus dibayarkan pada tahun ke-5 dengan perhitungan bunga biasa adalah sebesar 1.600.000. Begitu, bisa dipahami sampai sini untuk bunga biasa. Ini nanti kalau misalnya kalian ada yang miss sambil harus dibaca lagi ya PPT-nya. Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya bunga ganda atau compound interest. Prinsip dasarnya dari bunga ganda adalah bunga dari periode sebelumnya akan terus dijumlahkan dengan pokok pinjaman sebagai modal periode berikutnya. Bunga dihitung berdasarkan modal yang terbaru atau disebut juga dengan bunga berbunga. Jadi pokok ditambah bunga terus dibungakan lagi. Nah, itu namanya jadi bunga berbunga. Rumus perhitungan bunga periode N itu IN ya, sama dengan P, pokok pinjaman, dikalikan 1 ditambah suku bunga pangkat periode dikurangi 1 dikalikan dengan suku bunga. Atau rumus perhitungan nilai mendatang dari bunga ganda. Jadi bunga ganda ini disebut juga dengan bunga majemuk atau disebut juga dengan compound interest. Kenapa sih kok disebut dengan bunga majemuk atau bunga ganda? Karena itu tadi, bunganya itu dibungakan lagi, atau bunga berbunga.
Nah, atau bisa juga pakai rumus FN gitu ya, future value-nya di masa yang nilai di masa yang akan datang dari pokok pinjamannya dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga pangkat N. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Ini adalah sekarang contoh soal untuk menghitung bunga ganda atau bunga majemuk. Sama ya, contohnya sama. Kita pinjam uang 1 juta, jangka waktunya 5 tahun, dengan suku bunganya adalah 12% per tahun. Berapa jumlah yang harus dikembalikan setelah 5 tahun jika dihitung dengan bunga ganda? Dan hitunglah selisih kalau kita menggunakan bunga biasa dan bunga majemuk atau bunga ganda. Oke, ini jangan lupa ditulis diketahui pinjamannya, pokok pinjaman adalah 1 juta, periodenya 5 tahun, bunganya 12%. Oke, ini saya gambarkan dalam bentuk tabel terlebih dahulu untuk memudahkan penjelasan. Nah, di tahun ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-5, jumlah pinjaman yang kamu pinjam awal tahun itu adalah 1 juta. 1 juta. Bunganya itu 120. Dari mana? Dari 1 juta dikali 12%. Bunganya adalah 120.000. Jadi jumlah pinjamannya di tahun pertama itu bukan 1 juta lagi, tapi 1.120.000. Ya, ini masih di tahun pertama. Nah, ternyata 120.000 ini tadi dikenakan bunga juga. Ya, makanya tadi ingat ya, saya bilang bunga berbunga. Karena bunga ini dikalikan lagi dengan suku bunga 12%. Jadi enggak 1 juta lagi. Di sini di awal tahun kedua, jumlah pinjamanmu itu adalah 1.120.000 dikalikan dengan 12%. Bunga pinjamannya berarti sudah tidak 120.000 lagi, tapi menjadi, halo, suara saya jelas atau putus-putus ya? Jelas. Halo, jelas ya? Oke. Bunga pinjamannya sekarang menjadi 134.400. Ya, berarti jumlah pinjamanmu ini 1.120 ditambah 134.400. Jumlah pinjaman di akhir tahun kedua itu meningkat menjadi sekian. Dari 1.200.000 ini dibungakan lagi dikali 12%. Sampai akhirnya jumlah pinjaman di tahun kelima itu adalah 1.762 sekian. Nah, itu penjelasan pemahaman lewat tabelnya seperti itu. Bunga majemuk atau bunga ganda itu seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan rumus sekarang. Jangan lupa diketahui P 1 juta rupiah, periodenya N 5 tahun, dan I bunganya adalah 12%. Sekarang tentukan jumlah pinjaman rumus, berarti F ini kan F5 ya, karena kita pinjamnya pembalian 5 tahun. Berarti F5 sama dengan 1 juta dikalikan 1 ditambah 12%, 0,12 ya, pangkat periodenya itu 5. Ini tolong dihitung berapa? Tolong dihitung berapa?
1.762. 762 1.762 berapa? 341 koma 68. Kan sama berarti ya dengan ini. Ya, 1762 341,68. 41,68. Ya kan? Sekarang berarti selisihnya berapa? Kalau kita pakai bunga biasa dan kalau kita bunga majemuk. Kalau bunga majemuk sekian 1.700.000, kalau bunga biasa tadi berapa kita ketemunya tadi? 1.600.000, selisih 100.000 sekian ya. Nah, lumayan loh selisihnya. Itu kalau masih pinjam 1 juta, tapi kalau kita pinjamnya bisa ratusan juta kan selisihnya banyak. Gitu ya. Nah, itu bisa dipahami bedanya bunga biasa dan bunga ganda atau bunga majemuk. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang cara pembayaran kembali pinjaman. Jadi ada 4 cara ya, ada 4 cara gimana membayarkan pinjaman kembali itu. Cara pertama, bunga dibayar tiap periode. Bunga dibayar tiap periode dan pinjaman dilunasi pada akhir periode. Yang kedua, pinjaman dibayar setiap periode dibagi jangka waktu pinjaman dan ditambah bunga sisa pinjaman. Yang ketiga, pinjaman dan bunga dibayarkan secara merata tiap periode. Dan yang keempat, pinjaman dilunasi pada akhir jangka waktu pinjaman. Oke, kita bahas satu-satu. Cara yang pertama, bunga dibayar tiap periode dan pinjaman dilunasi pada akhir periode. Contoh soalnya begini, kita pinjam sebesar 100.000 dengan suku bunga I, yaitu 10% per tahun. Jangka waktu pengembalian atau N itu adalah 5 tahun. Nah, bagaimana sih cash flow pembayaran pinjaman tersebut dalam bentuk tabel dan diagram? Cara satu. Setiap tahun tidak ada pokok pinjaman yang dibayarkan. Pokok pinjaman baru dibayar di tahun kelima, sehingga sisa hutang mulai tahun ke-1 sampai tahun ke-4 akan tetap 100.000. Jumlah bunga yang dibayarkan setiap tahun adalah 10% dikali sisa hutang, yaitu 10.000. Nah, saya menjelaskan langsung dengan tabel aja ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Konsepnya bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, begini. Di sini ada kolom akhir tahun ya, ke 0, ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya yang ditanyakan lebih dari 5, karena ini periode yang ditanyakan 5 tahun, maka di sini sampai tahun ke-5. Lalu di sini ada kolom bunga tiap akhir tahun, ada jumlah hutang akhir tahun, ada pembayaran tiap akhir tahun, dan ada sisa hutang per tahunnya. Di tahun ke-0, sisa hutangnya 100.000. Jelas ya, karena kita masih utang, masih belum membayar. Lalu di tahun pertama, bunganya adalah 10.000. Dari mana? Ya dari hutang tadi, kamu kan hutang 100.000, suku bunganya 10%, maka bunganya adalah 10.000. Berarti jumlah hutangmu bukan 100.000 lagi, tetapi menjadi 110.000 dari bunga ditambah dengan pokok pinjaman. Nih ya, pembayaran tiap tahun. Bunga 10.000 ya. Lalu jumlahnya yang kamu bayarkan adalah 10.000. Jadi yang kamu bayar tuh cuma bunganya aja. Pokok
pokoknya itu nggak kamu bayar. Lalu di tahun kedua sama, pokok bunganya 10.000. Ya, utangnya kan jadi 110. Lagi-lagi yang dibayarkan hanya bunganya aja 10.000. Pokoknya nggak kamu bayar. Nah, ini jumlahnya yang kamu bayar 10.000. Utangmu masih tetap berarti jadi 100.000. Nah, ini berlaku sampai di tahun keempat. Gitu ya, berlaku sampai di tahun keempat. Di tahun kelima beda lagi ceritanya. Yang harus kamu bayarkan adalah bunga sebesar 10.000 ditambah dengan pokok pinjaman tadi sebesar 100.000 yang kamu bayarkan berarti adalah 110.000. Karena di tahun kelima ini kamu harus sudah melunasi hutangmu. Berarti kamu bayarkan 110.000. Sisa hutangnya sudah tidak ada. Gitu ya, sudah terbayarkan di tahun kelima. Nah, ini kalau digambarkan di diagram cash flow, nah begini. Garis horizontal menggambarkan tahun, lalu gambarkan periodenya selama 5 tahun, dan jangan lupa di sini ada tambahan suku bunganya. Ya, kalau tadi yang di contoh pertama karena memang tidak ada suku bunganya, ya berarti tidak dicantumkan. Kalau ada suku bunganya, ini wajib dicantumkan suku bunganya. Cara penggambaran cash flow itu seperti itu, supaya bisa digambar, supaya bisa dibaca. Oke, ini kamu meminjam, kalian meminjam 100.000 di tahun ke-0. Lalu dicicil, dibayar bunganya saja di tahun pertama 10.000, di tahun kedua membayar bunganya lagi 10.000, di tahun ketiga membayar lagi bunganya 10.000, di tahun keempat membayar lagi bunganya 10.000. Di tahun kelima harus dilunasi sama pinjaman pokoknya. Berarti yang kalian bayar adalah 110.000. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa saya lanjutkan ke cara yang kedua? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Sekarang pengembalian dengan menggunakan cara kedua, pengembalian pinjaman dengan menggunakan cara kedua. Pinjaman dibayar setiap periode. Pinjaman dibayar setiap periode. Dibagi jangka waktu pinjaman dan ditambah bunga sisa pinjaman. Contoh soalnya sama ya. Jumlah pinjamannya 100.000, suku bunganya 10% per tahun. Jangka waktu pengembalian atau periodenya yaitu 5 tahun. Bagaimana cash flow pembayaran dalam bentuk tabel dan diagram? Ini cara yang kedua. Nah, ini kita harus menentukan dulu. Setiap tahun pokok pinjaman yang dibayarkan adalah 20.000. 20.000 dari mana? Dari jumlah pinjamanmu P dibagi dengan N. Jumlah periodemu ketemu 20.000. Jumlah bunga yang dibayarkan 10% dikali sisa hutang dari tahun sebelumnya. Pembayaran setiap akhir tahun sama dengan pokok pinjaman dibagi jumlah tahun pinjaman ditambah bunga dari sisa hutang tahun sebelumnya. Contoh, tahun ke-1 pokok pinjaman adalah 20.000 ditambah bunga dari sisa hutang tahun sebelumnya 10.000, jadi 30.000. Oke, kita langsung ke tabel aja deh. Sama ya. Tabelnya sama. Ada kolom akhir tahun ke jumlah tiap akhir tahun, jumlah hutang akhir tahun, pembayaran tiap akhir tahun, bunga, kolom pokok, kolom jumlah, dan ada sisa hutang. Di tahun ke-0, sisa hutangnya masih 100.000. Lalu dikenakan pajak, dikalikan dengan pajak, sorry kok pajak sih.
Sisa hutangnya 100.000 dikalikan dengan suku bunga. Dikalikan dengan suku bunga 10%, berarti bunganya adalah 10.000. Jadi jumlah hutangmu bukan 100.000 lagi, tetapi 110.000. Dari 100.000 ditambah bunganya adalah 10.000. Nah, di sini bunga yang harus dibayarkan 10.000. Lalu ada pokok pinjaman tadi menjadi 20.000. Pokok ini dari mana? Dari jumlah yang kamu pinjam, pokok pinjaman dibagi periode. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Ini 20.000 ini adalah dari pokok pinjaman dibagi dengan periodenya tadi. Yang kamu pinjam 100.000, periodenya 5 tahun, ketemu 20.000. Ya, jumlahnya yang harus kamu bayarkan itu adalah 30.000. Ya, jumlah yang harus kamu bayarkan adalah 30.000. Berarti sisa hutangnya sekarang menjadi 80.000. Dari mana? Dari jumlah hutang 110 tadi, dari ini sudah dikurangi 30, kan kamu sudah bayar ini. Dikurangi, jadi sisa hutangnya adalah 80.000. Nah, sekarang bunganya di akhir tahun kedua turun menjadi 8.000. Kenapa? Karena kan sisa hutangmu 80.000 dikalikan dengan suku bunga 10%. Jadi 8.000. Hutangmu di tahun kedua itu sekarang sudah menjadi 88.000. Yang harus kamu cicil berapa yang harus kamu bayarkan? Ya, berarti bunga 8.000 ditambah dengan pokok pinjamannya kan tetap 20.000. Jumlah yang harus kamu bayarkan adalah 28.000. Utangmu sekarang tinggal 60.000. Ini. Di tahun ketiga bunganya jadi 6.000. Dari mana? 60.000 dikalikan suku bunga 10%. Ya kan? Berarti jumlah utangmu sekarang bukan 60.000 lagi, tetapi menjadi 66.000 karena ditambah dengan bunganya. Yang harus kamu bayarkan di tahun ketiga berarti sebesar 26.000. Dari mana? Dari bunga 6.000 ditambahkan pokok pinjaman 20.000. Berarti utangmu sekarang tinggal 40.000. Ya, 66 sudah kamu bayarkan 26.000, ketemu 40.000. Oke, di tahun ketiga utang saya tinggal 40.000 nih. Tahun keempat naik lagi, bukan 40.000 tapi 44.000. Karena kena bunga 4.000. Dan seterusnya dengan cara yang sama sampai di tahun kelima akhirnya lunas. Gitu ya. Kalau digambarkan di dalam cash flow, ingat ya, ketika kita menggambar cash flow diagram, itu yang dilihat adalah jumlahnya ini. Patokannya adalah di jumlah. Nah, ini. Garis horizontal, lalu tuliskan tahun, periodenya tahun ke-0, 1, tahun ke-3, ke-4, sampai tahun ke-5. Setelah itu di tahun ke-0, suku bunga jangan lupa harus tercantum, suku bunganya adalah 10%. Di tahun ke-0 kalian meminjam 100.000. Di tahun pertama tadi yang harus kalian bayarkan adalah 30.000. Tahun kedua kalian membayarkan 28.000. Tahun ketiga 26.000, tahun keempat 24.000 dan tahun kelima 22.000. Kalau digambarkan cara kedua itu diagram cash flow-nya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan? Abu. Baik, saya lanjutkan pengembalian dengan cara ketiga. Pinjaman dan bunga dibayar secara merata tiap periode untuk jangka waktu tertentu. Ya, contoh soalnya sama, jumlah pinjaman atau P sebesar 100.000, suku bunganya atau I 10%, dan jangka waktu pengembalian 5 tahun.
bagaimana cash flow pembayaran jika digambarkan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, hampir sama ya, setiap tahun pokok pinjamannya adalah 20.000, dari yang kamu pinjam 100.000 dibagi dengan periodenya. Jumlah bunga yang dibayarkan setiap tahun adalah suku bunganya 10% dikalikan jumlah pinjaman. Jadi 10% dikalikan dengan 100.000, bunganya adalah 10.000 ya. Pembayaran setiap akhir tahun sama dengan pokok pinjaman dibagi jumlah tahun pinjaman ditambah bunga merata setiap tahun. Oke, langsung ke tabel aja. Di tahun ke-0 ini masih 100.000 ya kan, masih 100.000. Lalu bunganya di tahun pertama itu 10.000 ya kan. Jadi jumlah utangmu bukan 100.000 lagi, tetapi 110.000 dengan bunganya adalah 10.000. Pokoknya yang kamu pinjam adalah 20.000. Dari mana 20.000 tadi? Dari mana 20.000 tadi? Ini adalah dari jumlah yang kamu pinjam 100.000 dibagi periodenya. Jadi jumlahnya adalah 30.000. Berarti utangmu menjadi 80.000. Dari mana? Dari 110 dikurangi 30.000. Ya, utangmu jadi 80.000. Kalau tadi bedanya adalah bunganya mengikuti sisa hutang, ya kan? Di cara kedua itu kan bunganya setiap tahun mengikuti sisa hutangnya. Kalau di cara ketiga ini bunganya itu tetap mengikuti peminjaman yang pertama. Jadi di sini konstan 10.000. Di sini yang dibayarkan juga konstan 30.000. Ya kan, kalau di cara kedua kan yang dibayarkan otomatis semakin kecil, kalau di sini konstan. Gitu ya. Oke, saya lanjut di tahun kedua. Di tahun kedua sisa hutangnya tinggal 80.000. Sisa hutangnya di tahun pertama 80.000. Nah, bunganya tetap 10.000. Karena kamu peminjaman awalnya tadi 10.000. Ya kan? Lalu berarti sisa hutangnya bukan 80.000 lagi di tahun kedua, tapi 90.000. Dari mana? Dari 80.000 ditambah 10.000. Bunganya 10.000, pokok pinjamannya 20.000, yang kamu bayarkan 30.000 di tahun kedua. Sisa hutangmu jadi 60.000. Sampai dengan di tahun ke-5. Akhirnya di tahun ke-5 tidak ada sisa hutang. Cara ketiga ini jika digambarkan di dalam grafik itu seperti ini. Tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, jangan lupa ada suku bunga di sini. Di tahun ke-0 kalian menerima pinjaman 100.000. Di tahun pertama kalian harus nyicil bayar 30.000. Tahun kedua nyicil 30.000, tahun ketiga 30.000, keempat 30.000, kelima 30.000. Ini dengan cara ketiga. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Atau lagi beribadah semua nih? Beribadah bobok siang. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Dengan cara yang terakhir. Pinjaman, cara keempat ya, cara yang terakhir, cara keempat. Pinjaman dilunasi sekaligus pada akhir jangka waktu peminjaman. Jadi kalau 5 tahun, langsung kamu lunasi 5 tahun itu. Dalam hal ini, jumlah pinjaman terus bertambah besar karena adanya bunga berbunga. Jadi kan kamu pinjam 100.000, nggak kamu cicil sama sekali, jadi semakin besar. Oke, langsung ke contoh aja. Akhir tahun ke-0, kamu pinjam 100.000. Ya, pinjaman 100.000.
Di tahun pertama sudah ada bunganya 10.000. Ya kan? Jadi utangmu bukan 100.000 lagi, tetapi 110.000. Karena apa? Karena pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Jadi 110.000. Nah, ini tidak ada yang kamu bayar. Bunganya nggak kamu bayar, pokoknya nggak kamu bayar. Jadi utangmu 110.000. Di tahun kedua, bunganya bukan 10.000 lagi, tetapi 11.000. Dari mana? Dari 110.000 dikalikan dengan suku bunganya tadi 10%. Ya kan? Berarti utangmu bukan 110 lagi, tetapi menjadi 121.000. Ini. Sisa hutangmu di tahun kedua menjadi 121.000. Di tahun ketiga bunganya bukan 11.000 lagi, tetapi menjadi 12.100. Karena apa? Karena dikalikan dengan suku bunga 10%. Gitu terus sampai di tahun ke-5. Di tahun ke-5, nah dapat nih bunganya 61.000, ya kan? Karena kan jumlah totalnya 161 sekian, berarti bunganya 61.000 sendiri. Pokok pinjamanmu yang kamu pinjam di awal ya 100.000. Berarti yang harus kamu bayarkan di tahun ke-5 adalah sekian. Jika digambarkan di diagram itu seperti ini. Jangan lupa tahunnya, suku bunganya. Nah ini. Di tahun ke-0 kamu pinjam 100.000, tahun ke-1 kamu nggak nyicil apa-apa, kedua nggak kamu cicil, ketiga nggak kamu cicil, keempat nggak kamu cicil, jadi ke-5 harus lunas langsung 161.000 sekian. Oke, begitu. Sampai sini bisa dipahami. Sambil saya absen dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya absen dari 3 rekaman dulu ya. Ahmad Rezandria. Hadir, Bu. Anissa Putri. Hadir, Bu. Anjas Saputra. Anjas Saputra. Brian Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Celia Dwi. Hadir, Bu. Dev Fauzia. Hadir, Bu. Diki Cahya. Hadir, Bu. Fahmi Miroron. Untuk Fahmi relock, Bu. Tadi ada di Zoom, Bu. Dari tadi. Barusan yang relock. Fawas Cahya. Hadir, Bu. Hemia Hasania. Hadir, Bu. Lingga Taslima. Hadir, Bu. Maulina Isabel. Muhammad Hardin. Hadir, Bu. Muhammad Ahnaf. Muhammad Ahnaf ada? Muhammad Iqbal Ramadan. Hadir, Bu. Nadia Lutfiana. Hadir, Bu. Novanda Ilham. Hadir, Bu. Novia Safara. Hadir, Bu. Muhammad Hairun Nurafi. Hadir, Bu. Rahmat Fajar. Hadir, Bu. Retno Wulan. Hadir, Bu. Samir Umar. Serena Salaita. Hadir, Bu. Sylvia Aprilianti. Hadir, Bu. Yasid Al-Zidan. Saya lanjut ke 3 MRK 7. Alexi Rahmat. Hadir, Bu. Alfitra Ramadan.
Hadir, Bu. Anissa Rizky, Hadir, Bu. Ariel Rizky, Hadir, Bu. Brian Nugroho Putra, Hadir, Bu. Cindy Nadana, Hadir, Bu. Dewi Fortuna, Hadir, Bu. Jaduk Musik, Hadir, Bu. Doni Akbar, Hadir, Bu. Fahreza Taufikur Rahman, Hadir, Bu. Ferditri, Hadir, Bu. Ika Wahyu, Hadir, Bu. Kusnul Aldi, Hadir, Bu. Lutfiah Putri, Hadir, Bu. Mercy Lestari, Bu Mercy di rumahnya lagi ada pemadaman. oke, izin ya, Muhammad Fatah, Muhammad Ali Kamil, Hadir, Bu. Muhammad Nizar, Hadir, Bu. Nailatul Aulia, Hadir, Bu. Nurul Indah, Hadir, Bu. RP Muhammad Muslim, Hadir, Bu. Rizka Amalia, Hadir, Bu. Satria Firdaus, Hadir, Bu. Safa Welin, Hadir, Bu. Tata Kusuma, Tata, jaringannya lagi terkendala, Bu. Yudhistira Anugrah. Hadir, Bu. Oke, baik. Ini tuh sebenarnya masih ada sih lanjutan sedikit dari materi ini, tapi mungkin sudah ya. Nanti bisa saya buatkan video dan sebenarnya ada tugas juga latihan soal sih sebenarnya ada juga. Tapi nanti aja deh. Saya melihat wajah-wajahnya ini sudah pengen segera beribadah. Jadi saya lanjutkan di video aja. Oke, semoga puasanya hari ini lancar ya, semuanya sehat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam mengajar hari ini. Oke, baik, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Record.